Halo, halo. Ada Mbak Uki. Slacker hiker. Mantap, mantap. Apa kabar? Alhamdulillah. Halo. Nggak nyangka nih ketemu di sini ya Iya. kita. Setelah selesai sarapan dan melakukan proses registrasi, kami mulai pendakian pukul 7:40 pagi hari. Kembali ke Gunung Slamet, mengingatkan gua dengan vlog pendakian tahun 2019. Kalau kalian subscriber sejati yang selalu ngikutin perjalanan gue, pasti kalian sudah nonton vlognya. Salah satu peserta pendakian kali ini, Om David mengajak putranya yang berumur 8 tahun untuk mencapai atap Jawa Tengah. Wah, keren sih. Seumuran segitu, gua sih boro-boro mau diajak mendaki. Seinget gua, ketika umur segitu, ya lagi getol-getolnya main game, main sepeda, dan keluyuran ke rumah tetangga main Nintendo. Zaman dulu, belum ada game online di HP kayak sekarang. Pagi guys, gua sama Chris lanjut lagi ke Gunung Slamet. Gua pernah kesini tahun 2019 jalur Bambangan. Yoi bro. Kita tim Kokang berdua doang kali ini ya. Tim Kokang berkurang 2, Om James sama si Iren udah pulang. Tapi ada teman-teman yang di bawah nih lagi siap-siap. Kita bakal berapa orang? Berenam. Ya, kita bakal berenam. Nanti kita bakal start bareng. Kita berdua dulu. Pokoknya bakal seru. Ikutin perjalanan gua. Selamat via Bambangan. Semua teman-teman udah ready? Kita bakalan start. Kita ada nih teman-teman. Siapa namanya? Peter, Ada. David, Halo. Jamie. Tadi bosan. Leon. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu. Semoga diberikan kelancaran, keselamatan, dan cuaca yang baik. Kita bisa turun kembali dengan selamat. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. 1, 2, 3. Kokang Gunung Slamet. Kembali lagi ke Gunung Slamet. Mana Chris? Semangat bosku. Semangat, semangat. Ditinggal bro. Kuping apa yang menyenangkan? Kuping apa yang menyenangkan? Yoi. Kupinangkau dengan bismillah. Bisa aja loh. Bisa bosku. Beberapa peserta memutuskan untuk naik ojek sampai ke pos 1 agar menghemat tenaga dan waktu. Tapi gua dan Chris memilih untuk berjalan kaki sampai ke pos 1. Menurut ramalan cuaca, siang nanti akan turun hujan yang deras. Semoga kami bisa sampai ke area camping sebelum waktunya hujan. Jalur dari gerbang Bambangan sampai ke pos 1 masih terbilang landai, dimulai dengan melintasi perkebunan warga di samping kiri dan kanan jalan. Trek mulai menanjak di saat memasuki hutan pinus. Hitung-hitung pemanasan kaki dulu nih guys. Perjalanan untuk sampai ke pos 1 sekitar 1 jam kalau jarang istirahat. Kalau sering berhenti, kira-kira 1,5 jam.
Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.428 mdpl dan terletak di antara 5 kabupaten, Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Gunung Slamet termasuk salah satu gunung dengan suhu rata-rata paling dingin di Pulau Jawa, serta curah hujan tahunan paling tinggi di Indonesia. Sampai saat ini, ada 6 jalur resmi pendakian Gunung Slamet: Bambangan, Batu Raden, Kaliwadas, Dipajaya, Cemara Sakti, dan Guci. Meskipun medan di Gunung Slamet terkenal sulit, Gunung Slamet bisa dibilang gunung yang populer sebagai tujuan pendakian. Menurut cerita legenda secara turun-temurun, nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Penamaan gunung dengan nama Slamet sebenarnya adalah doa sekaligus harapan masyarakat agar gunung ini selalu bersahabat. Nama ini diberikan karena dipercaya bahwa gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Gunung Slamet adalah berkah bagi masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Sepanjang sejarah, gunung ini tidak pernah sekalipun memuntahkan letusan dahsyat. Meski demikian, ada mitos yang berkembang dan sampai saat ini dipercaya masyarakat, yaitu berkaitan dengan ramalan Jayabaya. Ramalan itu menyebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus dengan dahsyat. Kita udah sampai di pos Bayangan. Dan kayaknya masih ada suara ojek-ojek yang bakal nyalip kita. Udah jam 8.31, ketinggian 1841. Itu udah jalan 55 menit. Dan bentar lagi sampai ke pos 1. 1 jam lebih guys. 1 jam lewat 4 menit. Jam 8.41. Sampai di pos 1. Iya. Siap, asik. Pagi Bu. Laris manis. Permisi semua, yuk Pak Bu. Kita jalan dulu. Ya, lanjut ke pos berikutnya.
Siapa yang kentut nih? Chris pasti nih. Busuk. Serempet bang. Iya. Perjalanan dari pos 1 Pondok Gemirung ke pos 2 Pondok Walang membutuhkan sekitar 1 jam 15 menit atau 1,5 jam. Sebelum mencapai pos 2, kami berdua bertemu lagi dengan rombongan depan yang menggunakan ojek. Rombongan depan udah kesusul. Ketemu lagi. Aman bosku. Aman. Halo bosku. Lanjut. Halo bosku. Gas. Semangat, semangat. Kata Semangat. Kata Om Chris lebih baik naik gunung daripada naik pelarian kan. Diajak lari malah bilang enakan naik gunung daripada Diajak ke pelaminan dia malah lari. kempanin ya. Ini siapa yang cerita kok pasti. Ya parah kok ini. Good. Minum jam. Minum. Breathe. Mendaki Gunung Slamet di umur 8 tahun bukan perkara yang mudah. Langkah kaki dan tingkat kekuatan fisik jelas berbeda dengan orang dewasa. Jadi orang dewasa aja sebenarnya nggak mudah untuk mendaki atap tertinggi di Jawa Tengah, apalagi mendaki sewaktu seumuran Jamie. Mendaki gunung memang baik untuk mendidik mental dan raga. Kesabaran, dukungan, dan didikan orang tua pun akan sangat berperan penting. Salut buat Om David dan putranya untuk berani menginjak kaki sampai ke sini. Yo, 10 menit lagi sampai pos 2. Kata siapa itu? Nantiku ya. 5 menit lagi sampai. Kata pedaging gitu. 5 menit lagi sampai. Sampai mana nggak tahu tapi. Sampai pos ojek. Pos 2. Ada McD di pos 2. Pos 2 ada Kang Ojek. Yuk, lead the way. Ini dia bintang tamu kita ini. Sini, Dek. Ah. Gimana? Naik gunung gimana? Hah? Saya Sip. Sini tuh. Kiri lagi. Kiri lagi masuk. Oke di sini.
Tuh, udah pos 2 tuh. Sip. Sejajan. Dengkul ketemu gunung-gunung. Oke, do it yourself. Ya, bisa. Pos 2. Yeay. Mana tadi nggak buka. Left. Pos 2 Walang. Coba dikit aja bosku. Paling Berapa anak bis? Tenda di papas. Oh, papas. kita dari base camp ke pos 1 nggak ada sejam. Nggak ada sejam. Bukan. Foto. Mau foto? Setelah rehat sejenak di pos 2, kami melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Stay tune guys. Lu tiap klip panjang gitu ya, Ter? Nggak shotnya? Perjalanan dari pos 2 Pondok Walang menuju pos 3 Pondok Cemara membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam. Ini adalah persimpangan jalan jalur Bambangan dan jalur Dipajaya. Awas, jangan salah ambil jalur ya. Ini yang udah jauh. Nah lu. Waduh. Waduh. Nyangkut ini talinya aja. Kotor doang sih, nggak apa-apa sih. Kotor kita Aman-aman. aman. aman kan bang? Ngelindingnya ke situ ya. Nggak ngelinding ke bawah batu situ. Iya. Udah kelihatan tuh. Pos 3. Yeah. Pos 3 Pondok Cemara, guys. Weh, hujanan dong gede. Kacang hijau. Jam 10.45 udah nyampe di pos 3. Udah jalan 3 jam 8 menit, 2504.
Ternyata hujan deras turun lebih awal dari perkiraan cuaca. Kami lanjut rehat di sini sambil menunggu hujan reda bersama para pendaki lain. Halo guys, ngopi-ngopi dulu guys, lagi hujan Ngopi guys. guys. Orang ngopi, orang semangat guys. Tos dulu. Nah. Menuju pos 4. Pos 4 itu namanya Samarantu. Masyarakat sekitar masih mempercayai adanya legenda mistis yang berkaitan dengan Gunung Slamet. Di antara adalah Puncak Surono. Gunung Slamet mempunyai kawah besar yang masih aktif bernama Segara Wedi atau Lautan Pasir. Puncak Gunung Slamet bernama Puncak Surono. Menurut warga sekitar, konon dulu ada seorang pendaki bernama Surono yang meninggal di puncak karena jatuh ke jurang. Dan untuk menghormatinya, terdapat tugu penghormatan di atas puncak. Legenda misteri lainnya di gunung ini adalah adanya makhluk kerdil di jalur pendakian Gunung Slamet. Konon makhluk tersebut adalah pendaki yang tersesat dan mencoba untuk bertahan hidup dengan memakan daun hingga lama-kelamaan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Nama pos 4 Samarantu berasal dari kata samar dan hantu, yang dipercaya banyak makhluk gaib yang akan mengganggu pendaki jika bermalam di pos ini. Percaya nggak percaya, tapi sebaiknya jangan bermalam di pos 4 ya guys. Depan nih, pos 4 Samarantu. Pos 4 Chris. Pos 4, pos 4. Ayo kawan, semangat. (12.30) sampai pos 4. 12.30. Kita nge-camp di sini, Chris. Boleh? Ya. Bawa Yaudah. napas di sini nih. Bongkar, ke tenda. Nampak. Sini aja ya. Ya.
Oke, kita lanjut ke pos berikutnya, ke pos 5. Estimasinya sekitar 30 menit lagi. Jadi kita bakal buka tenda di pos 5, kita istirahat di sana. Untuk barang selamat. Bang, senyum dong. Ini bagian terlicin di Gunung Slamet. Nah, ini kalau sampai kepleset ini ikan buntal ntar nih. Ayo kok. Itu langsing Chris. Terabas, guys. Kok bisa ke situ? Terabas. Ini nggak patut dicontoh ya, guys ya. Kok freestyle? Dia malah moonwalk di sana. Aduh, gue minta di file. Asli. Pas banget, aduh. Lewat depan lu. Lagi nongkrong di sini. Gua nggak lihat. Pos 5, guys. Makanya kalau dibilangin dengar. Pos 5, guys. Pos 5 sudah dekat, guys. Sudah kelihatan. Yeah. Berapa nih? Jam 12.50. Ya, hitung-hitung jam 1 lah ya nyampe di sini. Jam 1 pas, Sesuai estimasi pos 5. Alright. Wih, pos 4. Pos 5. Halo, halo. Ada Mbak Uki. Slacker hiker. Mantap, mantap. Apa kabar? Alhamdulillah. Nggak nyangka nih ketemu di sini ya kita. Videoin gua sama dia. Weh, videoin juga. Rasa apa aja, videoin kita. Ayo. Kita nonton loh, Slacker hiker. Oh, saya juga menonton. Saya Muria juga nonton. Iya. Saya penonton nih. Tanpa disengaja,
kami bertemu dengan YouTuber yang udah gak asing lagi nih, Uki Wardoyo, The Slacker Hiker. Kami kesini sama sekali gak janjian loh, memang pure kebetulan aja. Selama ini, kami juga sering nonton video-video pendakian mereka dan salut akan konsistensi mereka. Sukses selalu buat Mbak Uki dan timnya nih. Semoga suatu saat nanti kita bisa collab bareng ya. Kapan-kapan kalau gue mampir ke Jogja, traktir ya. Nanti gantian deh kalau kalian berkunjung ke Jakarta, gue yang traktir. Nyampe di pos 5 jam 1:05. Kita udah jalan 5 jam lewat 10 menit. Ketinggian 2798. Setelah menaruh barang-barang kami dan berganti pakaian, kami kembali ngobrol dengan rombongannya Uki. Memang momen kayak gini langka banget. Dan tanpa terasa, kabut tebal sudah mulai menyelimuti pos 5 dan sebentar lagi matahari mulai terbenam. Waktunya makan malam, guys. Sepertinya hujan tak kunjung reda dan hawa dingin pun mulai terasa di area camping. Makanan malam ini yang akan memberikan tenaga untuk bisa kembali berjuang di esok hari. Makan malam udah ready, guys. What's for dinner? Ada sup, ayam goreng, ada telur juga. Masih dalam masak. Oh, ini dia. Telurnya udah jadi, tinggal. Makan, bro. Makan. Makan. Makan semua. Makan. Nah lo. Enak. Nasinya utuh. Mari guys. Oh. Kira ininya dampaknya. Iya, ternyata ada itunya. Gue pikir sampai bawah. Makan dulu. Yoi. Nice. Ya kalau mau makan lagi aja dia. Dikit lagi ya. Perjalanan kami belum selesai sampai di sini. Dan semoga besok pagi kami mendapatkan cuaca yang lebih baik. Good morning, kita ada di pos 5. Sekarang kita mau summit. Ini hampir jam 6 pagi. Semua udah siap sarapan. Matahari juga udah keluar. Dan tinggal berdoa aja. Good morning everybody. Morning James. Gak apa-apa. James Bond. Morning. Ayo teman, ini cuacanya bagus sekali. Semoga bisa bertahan sampai siang nanti. Mari kita berdoa, diberikan keselamatan, kelancaran juga, dapat summit yang indah, dan kita bisa kembali pulang dengan selamat. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sampai selamat! Hey!
Banyak pendaki lain yang sudah berangkat sejak pukul 4 subuh. Kami memang tidak berencana untuk mengambil momen sunrise di puncak. Maka dari itu, kami memilih untuk berangkat jam 6 pagi. Ya, agak meleset sedikit sih dari perencanaan awal sebelumnya. Jarak antara pos 5 ke pos-pos berikutnya sekitar 15 menit per pos. Tapi, jalur pendakian menjadi lebih sulit dan sempit. Sampai di pos 6, Samyang Ketebonan. Tinggian 2915. Sekarang udah jam 6.12, sampai di pos 6. Semangat. Agak sempit, guys. Bagus. Iya. Yon, sini Yon. Tanawan, guys. Dapat view-nya keren. Woo. Ini yang lu cari nih. Gila. Ini yang lu cari, bro. Rezeki lu lagi nih. Dapat lautan awan.
Wah ini keuntungan jadi orang tinggi ya ini nih. Nyampe dia langsung. Hah? Gak pakai pegang-pegangan. Bagi dikit boleh sih kakinya. Ada baru. Sampai di pos 7 guys, Samyang Kendit. 3000 mdpl. Lu camp sini maju dikit lagi ya. Pos 7 jam 6:36. Tinggian 3030. Udah mulai kebuka guys. Nih pos 8. Pos 8 Samyang Jampang. Sampai di pos 8. Semangat guys. Semangat. Lawangan sudah dekat. Kelihatan sih. Oh, turun sini. Lah, loncat lagi dong, sama aja. Makanya gua loncat apa juga. Sama aja. Yang naik batu nih. Udah sini bang. Gue tahu, gue mau kesini. Gua takut ya. Ada tali loh. Pinjam kaki Peter dulu. Ter, sini kakimu. Senggokong. Senggokong. Mana bisa? Ngeri bos. Dalam. Pokoknya pijakannya harus pasti tuh. Ah, Peter mah nggak usah videoin lah. Dia mah cuman Bikin ngiri. ya, itu doang kata dia. Itu doang kata dia. Pos 9 Lawangan. Nyampe pos 9 Lawangan. Lawangan. Jam 7:15, 3177. Salah satu tantangan yang menarik lewat jalur ini adalah trek berbatuan dari pos Pelawangan sampai ke puncak. Wajib hati-hati dalam melangkah guys, karena pijakan kaki mudah sekali terpeleset oleh batu kerikil. Jadi, naik dan turunnya perlu ekstra hati-hati. Tapi gue jamin, ketika kalian sampai di puncak nanti, akan terbayar oleh pemandangan yang fenomenal. Pokoknya, view-nya bikin merinding.
Dikit lagi Bro Peter. Yes. Dikit lagi. Sampai. Kita tinggal ke atas sana. Sana ada tulisannya plakat. Puncak Gunung Slamet. Yang kedua. Yang pertama. Thank you. Sukses. Sampai Chris, wih. Tahan gua. Sampai bro. Sanduk. Ya. Sampai bro. Jerih payah kami akhirnya terbayar ketika sampai di atap Jawa Tengah. Sungguh indah ciptaanmu ini. Dan puji Tuhan atas perlindungan dan anugerah yang selalu Engkau berikan. Allow me to enjoy this moment. Perjuangan teman kita Om David dan Jamie baru sampai di pos 9 Pelawangan. Karena fisik dan mentalnya sudah terkuras, akhirnya Jamie pun melanjutkan perjalanan digendong sampai ke puncak. Tapi ini pun sudah pencapaian yang luar biasa. Mental yang bukan kaleng-kaleng. Dan sesuai dengan nama gunungnya, selamat ya Jamie. We are very proud of you. Thank you teman-teman yang udah nonton vlog ini. Sampai ketemu lagi di pendakian selanjutnya. Cheers. Salam lestari. Tiga. Satu bersama dengan si ganteng. Oke, Thank you, Bang. ya.